Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berjumpa kembali dalam momen yang istimewa ini. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana kita bisa tahu mengenal Tuhan kita yang seperti ini kalau kita tidak membaca firman Tuhan, merenungkan dan menjadikan bagian dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Sebuah momen yang sangat indah Tuhan ketika kami para pecinta sabda bersama-sama mau belajar merenungkan, makin mengenal Engkau melalui firman Tuhan, Alkitab, yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa nikmati, semakin mengenal karakter Engkau dan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam sejarah. Karena itu akan kami nikmati saat ini dan seterusnya. Maka kami percaya Tuhan, tidak ada momen yang sia-sia, terbuang, terhilang begitu saja ketika kami sungguh-sungguh mau belajar firman Engkau. Terima kasih Engkau hadir bersama karena Engkaulah Sang Sabda. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, perenungan kita udah sampai pada Bilangan pasal 17. Kita akan mengambil waktu yang terbaik dalam kehidupan kita untuk belajar bagian firman Tuhan ini. Semakin kita belajar, semakin kita melihat, wow, Tuhan kita sungguh mempesona, sungguh ajaib, awesome. Ya, dari pasal 16 kita belajar bagaimana sebuah rasa tidak puas, ketidakpercayaan dari suku Lewi yang kemudian mengajak orang-orang penting, pemimpin-pemimpin dari kedua belah suku Israel untuk memberontak terhadap Musa dan Harun. Dan pemberontakan itu membuat sekitar 15.000 orang meninggal pada saat itu. Sebelumnya ada ketika 10 pengintai menceritakan kabar busuk, dan itu menjadi ketakutan luar biasa di dalam bangsa Israel, dan mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Tuhan juga menghukum mereka. Nah, kita lihat bahwa Tuhan sudah menjanjikan umat pilihannya, orang-orang yang bangsa yang dikasihinya, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah mengikat perjanjian itu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan janjinya Tuhan sedang dalam proses, dalam progres untuk menepati, tetapi orang Israel betul-betul menyatakan diri sebagai, sebagian besar dari mereka itu orang-orang yang memberontak. Cara terampuh untuk menghilangkan berkat Tuhan adalah bersungut-sungut. Ketika di setiap tikungan ada hal yang membuat mereka tidak puas, mereka ingat kembali ketika di dunia yang lama mereka bisa menikmati banyak hal, satu sisi saja yang mereka ingat, padahal sisi lain yang jauh lebih penting daripada itu mereka lupakan. Bagaimana mereka diperbudak, tetapi bagaimana mereka menikmati hal yang kecil ini, mereka ingat terus, dan itu yang menjadi seolah-olah
kami tidak lagi menerima itu. Yang Tuhan berikan kepada kami sangatlah sedikit dibandingkan dengan apa yang kami nikmati dulu. Mari kita kembali ke sana. Kami mau pulang, kami mau, ya, cara terampuh untuk menghilangkan kebahagiaan yang dari Tuhan adalah dengan bersungut-sungut, dengan rasa tidak puas, dan menghilangkan anugerah yang begitu besar, karya Tuhan yang dengan dahsyat, tangan Allah yang perkasa itu melepaskan mereka dengan begitu ajaib. Mereka lupakan sedemikian rupa karena rasa tidak puas, karena tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, cara terampuh, cara yang paling cepat untuk mendapatkan sukacita dari Tuhan adalah dengan bersyukur. Itulah yang terjadi seharusnya di dalam Ulangan pasal 1 dikatakan perjalanan dari Padan Aram ketika mereka sudah keluar dari Mesir ke tanah perjanjian sampai perbatasan Kades Barnea itu 11 hari. Mereka berjalan, seluruh umat itu berjalan, sekitar 3 juta orang berjalan 11 hari. Mereka sudah sampai di perbatasan. Namun ketika mereka menghilangkan kembali anugerah kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang mereka malah memberontak. Para pengintai, 10 pengintai itu menyatakan kabar yang busuk, dan orang-orang menggerutu, orang-orang marah, mengancam untuk melempari batu 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang menceritakan kebaikan dan kepastian, keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan mereka masuk dalam perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang. Dan hampir saja mereka sudah lihat, hasil buah dari tanah itu yang luar biasa. Tetapi orang Israel menisbikan itu, menghilangkan itu, dan mereka ingin mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali kepada Mesir. Dan itulah yang terjadi. Tuhan mengiyakan apa yang mereka inginkan, ya. Lebih baik kami kembali ke Mesir atau kami mati di padang pasir daripada masuk ke sana dan dibunuh oleh orang-orang di Kanaan, bangsa raksasa yang kami seperti belalang, dan kemudian istri anak kami ditawan. Padahal mereka lupa di Mesir mereka semua, termasuk istri dan anak, bahkan anak-anak itu sampai dibunuh dengan kejamnya oleh atas perintah Firaun. Mereka lupa, mereka hanya ingat, kesulitan di depan mata mereka itu seolah-olah jauh lebih besar. Padahal bangsa-bangsa di Kanaan yang mereka akan masuki itu adalah kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah satu sama lain, ya, yang saling juga bersaing satu sama lain. Sedangkan di Mesir itu adalah satu bangsa yang besar. Kesatuan dari bangsa Mesir itu luar biasa. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Teknologi, ketika mereka membangun bangunan-bangunan tinggi, ya, yang luar biasa, mencengangkan dunia pada saat itu sampai dengan sekarang, ya, keajaiban dunia yang diciptakan oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Dan umat Israel itu disuruh terus membangun bangunan perbekalan dan seterusnya, tembok-tembok yang besar, menara-menara yang tinggi, patung-patung yang luar biasa. Mereka dijadikan budak di situ. Orang Mesir, teknologi untuk pembangunan itu dan teknologi untuk militer jauh lebih maju dari bangsa-bangsa lain. Apalagi bangsa-bangsa di Kanaan. Kalau saja dari Mesir mereka mau long march menuju ke tanah Kanaan ini, dengan mudah mereka akan mengalahkan bangsa-bangsa yang terpisah-pisah, raja-raja yang ada di tanah Kanaan. Tetapi mereka lupa Tuhan yang begitu perkasa melepaskan mereka dari perbudakan bangsa yang sangat kuat, yang paling kuat pada saat itu. Nah, menghadapi bangsa yang nampaknya raksasa, ya,
raksasa itu seperti Daud, lihat, oh mudah, mau dilempari batu bagian manapun pasti kena, karena besar. Kalau Mesir mau menyerang bangsa-bangsa raksasa itu mudah sekali, peralatan mereka sangat maju, canggih. Jadi kalau targetnya besar, orang raksasa, walaupun pakai baju sirah dan seterusnya, pasti ada tempat-tempat di mana itu mereka bisa kalahkan, ya. Tidak mungkin baju sirah menutup semuanya, jadi targetnya juga besar, akan mudah dikalahkan. Namun, dalam ketidakpercayaan, dalam ketegar-tengkukan mereka mengabaikan apa yang Tuhan sudah lakukan. Luar biasa. Mereka lupakan itu dan mereka menangis sepanjang malam. Mereka mau kembali ke Mesir. Tuhan penuhi, baiklah, 40 hari pengintai melihat daerah itu, memberikan laporan, 10 memberikan laporan yang menghancurkan spirit, semangat, juang dari orang Israel. Baik, 40 tahun mereka akan berputar-putar di padang gurun. 20 tahun ke atas yang mereka sudah bertanggung jawab untuk kata-kata, sikap mereka, pemberontakan mereka kepada Tuhan dan kepada Musa dan Harun, wakil dari Tuhan, pemimpin yang Tuhan taruh di depan mereka akan mati. 20 tahun ke atas mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Namun 20 tahun ke bawah yang mereka nanti istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Tuhan justru katakan anak-anak itu akan mewarisi negeri perjanjian. Mereka lah yang akan masuk, tetapi kalian yang memberontak di hadapan Tuhan, kalian akan mati di padang gurun. Tulang belulang kalian akan berserakan di situ. Nah, di pasal 17 ini menunjukkan, jadi kita berhati-hati ya dengan apa yang kita katakan, kita lakukan, cara berpikir kita, hati kita. Mari kita arahkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur apapun yang terjadi. Tuhan ingin di pasal 17 ini mengukuhkan, meneguhkan, membuat mereka sadar bahwa Harun adalah pemimpin spiritualitas mereka, imam besar yang berdiri di antara orang Israel dengan Tuhan, dengan membawa korban. Kalau orang Israel bersalah, berdosa, pasti bersalah. Setiap manusia, bahkan Harun pun juga bersalah. Jadi membawa di hadapan Tuhan persembahan untuk menahirkan mereka kembali, membuat mereka kudus di hadapan Tuhan. Dibenarkan kembali dengan korban, dengan darah, dengan cara-cara yang Tuhan sudah tetapkan. Karena perjanjian itu milik Tuhan, maka Tuhan yang mengatur sedemikian rupa kasih-Nya besar, dengan cara yang ajaib, dengan ritual yang tepat. Harun membawa persembahan itu supaya dia dan umatnya di hadapan Tuhan itu menjadi benar. Tuhan yang hadir di tengah umatnya melalui kemah kudus, ya, tempat peti perjanjian, tabut perjanjian itu di antara dua kerubim, di atas tutup pendamaian, the mercy seat. Ya, itu istilah yang istimewa, nanti kita akan lihat. Nah, Tuhan hadir dan Tuhan berbicara. Tuhan ingin para pemimpin itu hidup kudus, sekaligus umatnya dikuduskan. Tuhan berfirman kepada Musa ayat 1, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama di setiap pemimpin, nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi haruslah kau tuliskan nama Harun. Ya, sang imam besar yang Tuhan pilih itu. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat, dan haruslah
kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa, khusus seorang diri, tidak dengan Harun. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Tuhan ingin menunjukkan Harun adalah orang yang terpilih. Sebelumnya Musa, Miriam dan Harun sempat mencoba menggugat otoritas Musa dengan mengatakan, wah, Tuhan juga berbicara kepada kami, bukan hanya kepada Musa. Adik kami itu, kepada kakak-kakaknya Tuhan juga berbicara. Seolah-olah begitu menunjukkan senioritas Miriam dan Harun sebagai kakak terhadap Musa. Kenapa Tuhan hanya bicara seolah-olah hanya berbicara kepada Musa, kepada kami pun juga. Miriam seorang nabi, wanita di hadapan Tuhan. Harun imam besar. Dan Musa, Tuhan mendengar kata-kata itu, dan Tuhan menyatakan siapa yang Tuhan pilih, yaitu Musa. Miriam, dalam murka Tuhan, Miriam menjadi putih semuanya seperti salju. Dan itu bukan salju, tetapi kusta. Dengan sangat menyesal, mereka datang. Harun berkata, tolong Tuanku, ampunilah kami bersalah di hadapan Tuhan. Musa mendoakan. Dan Miriam yang telah menggugat orang yang memimpin, yang Tuhan tunjuk, bukan Musa yang minta, tetapi Tuhan yang menunjuk, maka dia kena kusta, 7 hari diasingkan di luar perkemahan karena dia najis. Setelah itu baru kembali. Nah, kali ini Harunlah yang mau dinyatakan, ditegaskan kembali bahwa dialah pemimpin spiritual dari bangsa itu. Lalu Musa berbicara kepada orang Israel, semua pemimpin memberikan 1 tongkat masing-masing. Menurut suku-suku mereka diberi nama. Musa meletakkan tongkat itu di hadapan tabut perjanjian di dalam kemah hukum Allah. Kita tahu tongkat pastilah kayu yang kering. Tidak mungkin kayu yang batang pohon yang masih hidup, yang masih basah, karena itu lunak, karena tidak bisa menunjukkan, tidak bisa menopang, masih lentur. Tetapi yang dijadikan tongkat pastilah yang kuat, yang sudah kering, yang teruji untuk menopang tubuh, untuk membela diri, untuk menyerang, dan seterusnya. Masing-masing punya mungkin dengan ukiran, tongkatnya dibuat sedemikian rupa istimewa, indah, dan enak untuk dipegang. Keesokan harinya, setelah diletakkan di hadapan Tuhan di dalam kemah hukum, Musa masuk ke dalam kemah hukum itu, dan tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum. Kuntum artinya bunga yang masih tertutup. Mengembangkan, dari kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Jadi dari tongkat yang tanda kutip sudah mati itu, sudah kering, sudah dijadikan, ini tongkat Harun yang sejak di Mesir Harun pakai, setelah dia memegang tongkat Musa dikembalikan, dia punya sendiri. Dari ke-12 tongkat yang diletakkan di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, tongkat Harun, dari yang kering mati, muncullah kehidupan.
Dan kehidupan itu indah karena ada kuntum, bunga, dan buah. Badam ini ada almond ya, di dalam bahasa Inggrisnya almond. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Bisa kita membayangkan ya, para pemimpin suku-suku itu mengambil kembali tongkatnya yang tetap kering. Tetapi mereka lihat jelas bagaimana tongkat Harun, sang imam besar yang dari suku Lewi itu, terpilih di hadapan Tuhan, mengeluarkan keharuman dari bunga dan bahkan buah yang bisa yang bermanfaat, yang bisa mereka nikmati. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, mereka yang meragukan, mereka yang menggugat otoritas dari Harun, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Sekali lagi, itu adalah otoritas penuh dari Tuhan, mengangkat Musa sebagai pemimpin bangsa, mengangkat Harun sebagai imam besar. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang membela mereka, bukan mereka membela diri dan melakukan banyak hal. Tidak, mereka hanya bersujud saja. Tetapi pembelaan Tuhan itu sampai kepada orang-orang yang terus bersungut-sungut, mereka akan mati. Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Kita skip dulu ayat yang terakhir dari pasal 17. Mari kita lihat benda-benda apa saja yang ada di dalam tabut hukum itu, yang disimpan, yang Tuhan minta ada di dalam tabut perjanjian itu. Justru kitab Ibrani, sekali lagi, yang erat hubungannya dengan perjanjian lama, khususnya imamat bilangan ini adalah kitab Ibrani. Kita harus lihat Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 di ayat yang keempat. Ibrani 9, konteks awalnya adalah tempat kudus di bumi dan di surga. Jadi mengingat kembali ada perjanjian lama yang ada aturan untuk ibadah yang dibuat oleh tangan manusia, dikuduskan bagi Allah dan ritual-ritualnya. Nah, di ayat 4 itu dikatakan di situ, ya, di bagian ini di tempat yang kudus, ya, di belakang tirai ada tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut, dilapisi dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu, jadi karena itu kotak, maka bisa dibuka tutup pendamaian itu, dan di dalamnya ternyata ada benda-benda yang istimewa. Tersimpan buli-buli emas berisi mana. Apa itu? Mana itu artinya apa itu? Karena tidak pernah ada sebelumnya, jadi itulah roti surgawi. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Yang kedua, ya, tadi buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, yang kita sudah bahas di bilangan 17. Dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada 3 benda. Dan di atasnya kedua kerub. Kemudian kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Nah, kata tutup pendamaian penting. Nah, nanti kita akan lihat. Ya,
Kita kembali kepada Bilangan pasal 17 yang melihat kembali bagaimana Harun terpilih untuk menjadi pemimpin bagi mereka, untuk menyatakan inilah orang yang dipilih, tongkatnya hidup kembali, mendapatkan tanda, menjadi tanda bahwa dari seluruh orang tua-tua, pemimpin, pemuka, pejabat tinggi, hanya Harun yang berkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi imam besar, menjadi pemimpin, mendampingi Musa. Dan jangan ada yang menggugat lagi. Itu maksud dari Tuhan. Nah, kita bicara 3 benda yang ada di tabut peti perjanjian ini ya. Buli-buli emas berisi mana. Tuhan secara khusus menurunkan roti yang istimewa. Roti ini kita percaya bahwa tubuh kita itu membutuhkan berbagai zat penting untuk membuat kita meregenerasi sel ya, menjadi nutrisi yang berguna untuk seluruh sel tubuh yang dibawa oleh aliran darah untuk memberikan makan ke energi bagi setiap sel di tubuh kita. Mana itu? Roti yang dari surga itu diturunkan dari atas, dari langit, khusus untuk umat Israel, pastilah mengandung berbagai elemen unsur-unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan. Mereka 40 tahun menikmati makanan itu tanpa kekurangan. Sorenya ada daging ya, dan seterusnya. Tuhan memberikan hal yang pasti baik untuk orang Israel, pasti. Dan mereka menikmati itu selama puluhan tahun. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Kaki bengkak itu adalah tanda bila mana mereka tidak sehat. Ya, karena mereka berjalan jauh dan di tempat yang berpasir, jadi kaki itu akan bekerja keras. Nah, kalau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang, tidak cukup, maka mereka akan mudah sakit. Dan gejala pertama yang langsung terlihat adalah kaki yang bengkak. Tetapi Tuhan katakan tidak ada kaki yang bengkak, tidak ada kasut yang aus, ya, yang rusak. Jadi sepanjang perjalanan itu Tuhan berikan makanan yang cukup. Tetapi itulah yang mereka menjadi bahan. Mereka bosan. Kalau saja ada bawang, kalau saja ada makanan-makanan yang dulu di Mesir, kami akan sangat menikmati. Kami bosan, kami muak. Nah, itu kata-kata yang dikeluarkan oleh orang Israel dan menimbulkan kemarahan Tuhan. Tuhan mengirimkan daging, tetapi ketika mereka makan dengan rakusnya, dengan serakahnya, Tuhan mengirim tulah, sehingga mereka mati sambil menggigit makanan daging itu. Mereka rakusnya membuat Tuhan muak melihat sedemikian mereka tidak menghargai apa yang Tuhan berikan secara khusus kepada mereka. Dan berikutnya adalah tongkat Harun. Jadi ada anugerah pemberian yang istimewa, tetapi mereka memberontak, mereka tolak itu, mereka bosan, mereka muak. Tongkat itu juga menunjukkan kehidupan, regenerasi, ya, kehidupan baru yang Tuhan munculkan dari sesuatu yang sebenarnya sudah mati. Itu tanda, itu sesuatu yang istimewa, ya, mujizat. Tidak akan terjadi kalau bukan Tuhan yang membuatnya. Tetapi tongkat kepemimpinan itu diragukan dan digugat oleh orang-orang Israel. Jadi sekali lagi ada sesuatu yang Tuhan tetapkan indah, baik, luar biasa, tetapi orang-orang Israel menolak itu dan menyatakan, kami lebih baik, kami mau pilih pemimpin yang lain, dan kami mau balik pulang ke Mesir menjadi budak. Apa artinya karya Tuhan yang sedemikian hebat atas mereka? Mereka
melupakan bagian itu. Dan yang ketiga adalah loh batu. Itu di Keluaran, di Sinai, di Gunung Sinai, Horeb. Mereka abaikan ketika Musa berdua saja dengan Tuhan dan menerima perintah-perintah Tuhan itu di bawah, di perkemahan Israel. Harun dipaksa untuk membuat patung tuangan dan dibuatlah anak lembu emas. Ketika Musa turun mendengar sorak-sorai, apa itu? Pesta pora yang liar. Maka Musa turun dan melihat apa yang terjadi di situ. Dua loh batu itu dibanting percuma. Ada perjanjian yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu di bawah. Saat yang sama Tuhan menurunkan perintahnya sebagai ikatan. Tuhan akan menjadi Allah mereka, menopang, membela, menjadi pemimpin, raja atas mereka, tetapi di bawah sudah ada pemberontakan. Kami pilih Allah lain, anak lembu emas yang menunjukkan sesuatu yang penting di Mesir yang lalu. Jadi mereka berpesta pora memberontak kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan indah, ketetapan yang luar biasa, supaya ada kerjasama yang indah. Ketetapan itu dua pihak. Tetapi orang Israel menolak juga. Jadi ada tiga hal yang menunjukkan kedegilan hati mereka. Tiga hal yang luar biasa Tuhan berikan, tetapi yang sekaligus menjadi sesuatu yang mereka tolak, yang mereka berontak. Dan itu menjadi peringatan, ditaruh di dalam peti perjanjian. Tiga hal itu, lalu di atasnya ditutup. Tutup pendamaian. Apa yang digugat, apa yang mereka persungutkan, yang mereka berontak. Tiga tanda ini Tuhan perdamaikan. Ini menunjuk kepada karya Yesus di atas salib. Ada pemberontakan luar biasa, dosa yang kegelapan, di mana mereka melakukan banyak pemberontakan dosa dan keliaran. Tetapi Kristus dengan karyanya, Sang Mesias datang mendamaikan. Apa yang seharusnya menjadi anugerah tetapi menjadi sumber pertengkaran, pemberontakan, itu diperdamaikan. Dan disitulah Tuhan hadir di atas tutup pendamaian itu. Tuhan hadir di antara kedua kerub, malaikat yang menjaga, malaikat penjaga dari tahta itu. Tuhan hadir, diperdamaikan. Ya, itu yang Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kepada orang Israel. Betapa besar kasih Allah, betapa luar biasa. Namun orang Israel berkata kepada Musa itu tadi, ya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya, siapa yang dapat mendekat kepada kemah suci Tuhan, pastilah dia mati. Haruskah kami habis binasa? Apakah ini menunjukkan kegentaran, takut, hormat kepada Tuhan? Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka takut mati. Mereka memikirkan diri sendiri. Mereka tidak secara sungguh-sungguh, secara serius menyatakan Tuhan kudus, Tuhan ampuni kami, Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Kami pasti akan mati, namun Tuhan bermurah hatilah kepada kami. Tidak. Kalimat dari kata-kata kepada Musa itu, yang ditujukan kepada Musa, menunjukkan bahwa mereka hanya memikirkan diri sendiri. Aduh, matilah kami. Sebuah penyesalan kembali. Ya, mereka tahu mereka salah, tetapi mereka tetap menyatakan kami. Bukan Tuhan yang menjadi pusat, yang menjadi fokus. Begitulah pasal 17 berakhir. Pasal 18, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi.
Nah, ini sebagai konfirmasi keimaman, ya, ke pelayanan yang kudus di pusat. Kita tahu bahwa kemah suci itu adalah pusat penyembahan, pusat kegiatan dari orang Israel. Di sebelah timur ada suku-suku Yehuda dan seterusnya, di sebelah utara, kemudian di sebelah barat, selatan, dan seterusnya. Nah, itu mengitari kemah suci. Di dalam apa yang terjadi di kemah suci itu penting, itu yang menjadi fokus dari kehidupan, karena disitulah Tuhan hadir. Fokus pusat kehidupan adalah Allah sendiri. Nah, itu yang Tuhan mau sampaikan, bahwa untuk pelayanan di kemah suci itu secara rohani, ritual-ritual yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kitab imamat itu dilakukan oleh imam besar, anak-anaknya, para imam, dan orang Lewi yang melayani. Karena orang Lewi sudah secara konsisten menunjukkan bahwa mereka membela, mereka berada di pihak Tuhan. Ya, ketika anak lembu emas itu dibuat Tuhan, Musa turun dan berkata, siapa yang ada di pihak Tuhan, maju dekat padaku. Nah, suku Lewi yang maju. Dan Musa suruh keliling, bawa pedang, bunuh orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Seluruh suku Lewi itulah yang berada di pihak Tuhan. Nah, Tuhan memilih mereka untuk melayani di kemah suci. Maka mereka punya kewajiban yang luar biasa berat. Karena konsekuensinya kalau mereka tidak melakukan dengan baik, hidup mereka tidak kudus, melayani Tuhan yang maha kudus, mereka pasti mati. Jadi yang mati duluan bukan orang Israel, suku-suku yang lain, tetapi suku Lewi, imam besar, dan anak-anaknya, yang juga orang Lewi. Jadi Tuhan menunjukkan mereka punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Hidup mereka harus kudus. Kalau tidak kudus, misalnya ada najis karena menyentuh mayat atau apapun, mereka punya ritual khusus. Standar untuk menjadi pelayan-pelayan itu sudah ditetapkan tinggi sekali, jauh melebihi apa yang lain gitu ya. Jadi ada kewajiban karena mereka langsung berhadapan dengan Allah yang maha kudus, jadi mereka harus kudus, dan mereka mewakili orang Israel di hadapan Tuhan, melayani, melakukan ritual, supaya mereka dan umat Israel, pilihan Tuhan ini, dipandang benar di hadapan Tuhan, dibenarkan gitu. Jadi ada tanggung jawab, tetapi juga ada penghasilan, ada honor yang mereka layak terima. Di ayat 1 Tuhan berbicara kepada Harun, engkau ini dan anak, kepada Harun ya khusus ya, kalau tadi kepada Musa, kali ini Musa tidak, khusus kepada Harun. Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Ini kata-kata yang penting sekali yang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa asal, sekadar, semaunya, ya. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, dan mereka melakukan kewajiban seperti yang sudah ditetapkan. Hanya kepada perkakas di tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Jadi ada kondisi yang tidak boleh ditawar. Tuhan hadir di situ, Tuhan Maha Kudus, tidak ada orang yang boleh mendekat
menyentuh dengan sembarangan. Semua ada aturannya, supaya mereka tidak dimurkai oleh Tuhan. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu. Jadi orang Lewi, sukunya Harun, semuanya itu adalah supporting, yang akan mendukung, menopang pelayanan. Nggak mungkin Harun dan anak-anaknya saja. Jadi mereka sudah ditetapkan untuk mendampingi Harun dan anak-anaknya sebagai posisi imam untuk melayani Tuhan, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi itu adalah pemberian. Harun harus berterima kasih atas adanya mereka, hadirnya mereka di sekitar. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus menanggung jabatan sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatan sebagai imam itu. Jadi ada jabatan imam, itu juga pemberian. Orang-orang Lewi itu juga pemberian dari Tuhan untuk pelaksanaan pelayanan ritual di dalam tabernakel. Sesungguhnya, nah itu tugas ya, kewajiban Tuhan menetapkan. Sekali lagi, ini Tuhan yang mengatur. Bukan permintaan Harun, bukan permintaan orang Lewi, bukan. Tetapi boleh dibilang ini adalah manajemen yang Tuhan siapkan supaya pelayanan di kemah suci itu berjalan dengan baik, dengan tertib, mengingat kekudusan Tuhan. Semua dilakukan dengan penuh penghormatan, penghargaan, menyadari kemuliaan Allah ada di situ. Kemuliaan yang bisa membunuh ketika yang melayani ini tidak layak. Nah, setelah ada kewajiban, maka Tuhan memberikan penopang, apa yang fasilitas mereka yang bisa dapatkan, sehingga di dalam melakukan pelayanan itu mereka tercukupkan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Harun di ayat yang ke-8. Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku, semua persembahan kudus dari orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan kepada Harun sekeluarga itu bagian dari persembahan. Kalau itu adalah hewan tertentu yang dipersembahkan, maka yang dipersembahkan dibakar di mezbah korban bakaran itu bagian tertentu saja, tidak semuanya. Jadi bagian yang terbaik itu diberikan kepada Tuhan. Selebihnya itu boleh menjadi bagian dari Harun dan anak-anaknya. Dan itu adalah persembahan khusus dari orang Israel. Ya, diberikan kriterianya apa saja yang mereka bisa nikmati, mereka sekeluarga. Itu adalah bagian Maha Kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Orang laki-laki ya sebagai bagian Maha Kudus haruslah kamu memakannya. Harus semua orang laki-laki boleh memakannya. Itulah bagian yang kudus dari kamu. Semua yang tahir boleh memakannya. Begitu juga di ayat yang ke-19, segala persembahan khusus yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku memberikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itu adalah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam. Nah, ada sebuah muncul istilah yang baru di sini, belum pernah muncul, perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi perjanjian yang permanen. Garam itu mengawetkan ya sebuah perjanjian
dua belah pihak yang akan berlaku seterusnya. Itu yang dikatakan ya, untuk selama-lamanya. Nah, bagian ini penting, ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Jadi ketika sudah sampai di tanah perjanjian yang disiapkan Tuhan bagi orang Israel, suku Lewi, termasuk imam besar dan anak-anaknya, para imam yang melayani bagian kudus, itu tidak mendapatkan tanah perjanjian. Tidak. Mereka tidak bisa mengolah tanah itu mendapatkan hasil ladang, hasil peternakan, dan seterusnya. Tidak boleh, karena pekerjaan mereka sudah diatur khusus di kemah suci. Jadi, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Kalau suku-suku lain akan mendapatkan bagian daerah, wilayah kekuasaan, ada batas-batas yang jelas satu sama lain, dan mereka boleh mengolah sedemikian rupa tanah yang penuh dengan susu dan madu itu untuk mereka nikmati bersama. Mereka akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah kalau mereka sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan Tuhan. Maka tugas mereka adalah melakukan, ada persembahan, ada korban, baik itu yang wajib maupun yang sukarela. Kita sudah bahas di kitab Imamat yang lalu. Nah, ada bagian dari persembahan-persembahan itu yang akan dinikmati oleh Harun dan orang Lewi. Itulah yang mereka bisa nikmati. Tetapi kalimat yang Tuhan berikan, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Itulah bagian yang terbaik. Tugas tanggung jawab mereka berat, karena mereka mempertaruhkan nyawa. Kalau mereka tidak kudus, mereka mati. Tetapi mereka mendapatkan yang terbaik. Tuhan sendiri, ya, dan itu sudah dinyatakan di dalam Keluaran 32 ayat 26. Sungguh-sungguh Tuhan mengulang kembali di sini apa yang Tuhan sudah siapkan yang paling baik bagi orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu. Ayat ini sungguh akan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang melayani Tuhan, yang mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Tidak akan bermewah-mewah, justru mungkin akan hidup sederhana, tetapi bagian yang terbaik Tuhan sudah berikan. Ketika rasa puas itu dan rasa percaya sepenuhnya akan janji ini, maka itu akan memberikan kebahagiaan yang sejati, sukacita yang melimpah. Wow, saya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Ya, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Berikutnya, ayat 21 itu mengenai orang Lewi. Jadi yang tadi mengenai Harun dan keluarganya, para imam. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas ke pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi pada saat itu sudah ditetapkan ada perpuluhan, persepuluhan. Dan orang-orang suku-suku selain Lewi, itu mereka bekerja, berupaya untuk mendapatkan hasil, ya, penghasilan. Dan penghasilan itu 1/10 diberikan kepada Tuhan di kemah pertemuan itu sebagai persembahan syukur. Terima kasih, saya sudah mendapatkan sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, kami sudah mendapatkan sekian panen, hasil
ternak dan apa saja yang mereka upayakan, maka 10%-nya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah untuk orang-orang Lewi yang melayani di situ. Itu milik pusaka mereka. Orang Israel belajar melalui perintah ini adalah puas dengan 90%. Bukankah ini besar? Yang Tuhan perintahkan untuk dipersembahkan itu hanya 1/10. Nah, menjadi perdebatan, wah 1/10 itu besar dan ya tidak masuk akal dan seterusnya. Itu perjanjian lama, tidak pernah disebut di perjanjian baru. Namun tidak seluruhnya hukum yang tidak disebut di perjanjian baru berarti meniadakan perjanjian lama, tidak juga. Dan yang penting adalah ini, rasa puas terima kasih Tuhan, saya bisa menikmati 90%. Ini yang sering dilupakan ya, ini yang sering dilupakan. Yang diingat 10%-nya berat, apalagi kalau hasilnya banyak begitu. Semakin beratlah hati ini merelakan. Tetapi kalau melihat yang 10% dengan yang 90%, yang Tuhan minta bukan yang 90% ya, padahal semuanya 100% dari Tuhan. Kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa berupaya, 100% dari Tuhan. Kalau bukan anugerah, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang. Sungguh-sungguh, sepenuhnya itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita manage. Sebagai manajer yang baik, kita harus bisa melihat, wow, terima kasih Tuhan. Saya bisa menikmati yang 90%. Terima kasih. Kalau Tuhan misalnya menetapkan 50%, dan itu adalah perintah, kalau tidak dilakukan maka akan ada bla bla bla. Wow. Nanti ya, kalau tidak melakukan ini, kecelakaan, sakit penyakit, bangkrut usahanya, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi orang memberikan persepuluhan dengan kengerian daripada saya sakit, daripada saya kecelakaan, daripada saya kehilangan pekerjaan, atau bangkrut, dan seterusnya. Baiklah, saya berikan yang 10%. Bukan itu yang Tuhan minta, bukan. Karena Tuhan di perjanjian baru mengatakan, aku senang orang-orang yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan ikhlas, dan itu adalah persembahan syukur benar-benar pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bisa menikmati 90% anugerah besar. 10% dengan banyak orang itu menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Di ayat yang ke-26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu. Dari persembahan persepuluhan itu jadi orang Lewi yang menerima persepuluhan dari orang Israel wajib membayar persepuluhannya sebagai korban khusus. Kepada siapa? Kepada imam. Kepada imam. Karena imam tidak terima apa-apa kecuali persembahan-persembahan tertentu. Mereka mendapatkan daging, mereka mendapatkan bagian-bagian tertentu dari korban persembahan khusus. Nah, jadi sebagai pelayan pun melakukan persepuluhan. Dan itu adalah sebuah hak istimewa kalau saya bilang. Bisa turut mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui apa yang didapat dari pekerjaan Tuhan. Jadi saya mengambil bagian yang tidak terpisahkan. Artinya saya sungguh-sungguh terlibat di dalam pelayan. Bukan sekedar saya terima honor, terima kasih. Saya akan melayani profesional.
Ya, tetapi dengan memberikan persepuluhan, itu menunjukkan bahwa hati saya pun ada di dalam pelayanan itu. Saya menghargai pelayanan ini. Saya memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. 10% saya puas dengan 90%. Terima kasih Tuhan. Saya boleh menikmati yang 90%. Terima kasih. Memberikan dengan penuh sukacita, dengan sukarela dan ucapan syukur. Itulah negeri perjanjian. Ya, diserahkan kepada Imam Harun, itu ada di ayat 28. Dan pasal 18 diakhiri di ayat 32 dengan kalimat seperti ini. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Haruslah kamu, demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan khusus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Firman Tuhan kepada Harun disimpulkan kembali, ditutup dengan peringatan. Itu adalah persembahan yang kudus untuk Tuhan. Lakukan itu dengan kekudusan. Kalau tidak, kamu akan mati. Di dalam pasal 17 dan 18 ini, keimaman Harun ditekankan kembali. Kepemimpinan secara rohani, sekaligus apa yang menjadi hak dan kewajiban. Menarik di perjanjian baru. Nah, selalu harus kita perlu kaitkan supaya kita melihat secara konteks di dalam perjanjian anugerah. Kalau perjanjian lama itu adalah perjanjian yang hukum, ketetapan, Taurat. Nah, di perjanjian baru bagaimana? Kita akan lihat contoh yang sangat istimewa dari seorang yang bernama Paulus. Bagaimana Paulus menyatakan dirinya sebagai orang yang melayani di ladang Tuhan. Sama seperti orang Lewi atau imam ini. Mari kita lihat 1 Korintus 9. Bagaimana pandangan Paulus di perjanjian baru ini tentang apa yang menjadi haknya setelah dia melakukan kewajibannya. Nah, 1 Korintus 9, judul dari perikop ini adalah hak dan kewajiban rasul. Karena Paulus adalah seorang rasul, maka dia menunjukkan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Dan dia nyatakan di ayat yang kedua, di ayat pertama dia menyatakan dia adalah seorang rasul. Kriteria rasul, kategori bagaimana orang bisa disebut rasul adalah dia telah melihat Yesus, Tuhan. Dan oleh karena itu, 11 murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pelayanan 3,5 tahun, merekalah rasul. Karena yang satu mengundurkan diri, maksudnya mati bunuh diri, kemudian digantikan dengan rasul yang lain, dan ini rasul yang bungsu ya, yang tiba-tiba muncul tetapi justru memiliki kobaran api misi yang luar biasa, jauh melebihi rasul-rasul yang lain. Dan dia nyatakan dia sudah melihat Yesus. Yesus menampakkan diri kepadanya secara pribadi dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap, menyiksa orang-orang pengikut Kristus. Maka Yesus datang menyatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus pada saat itu sepanjang hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia dengar dan dia lihat dampak yang diberikan oleh seorang yang bernama Yesus itu. Ada begitu banyak pengikutnya
Dan dia sebagai orang muda yang berjiwa patriot, dia ingin membela kemurnian dari agamanya, yaitu Yudaisme, memegang teguh itu penyesat yang namanya Yesus. Jadi dia mau murnikan kembali dengan cara orang-orang yang sudah disesatkan itu menjadi pengikut Yesus itu ditangkap, dipenjara, disiksa supaya kembali pada jalan yang benar menurut dia. Tetapi justru Tuhan menampakkan diri, menangkap dia, mengubah hatinya. Dan dia begitu sepenuhnya hatinya menjadi milik Tuhan. Dialah rasul. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, ya karena ada banyak hal, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Artinya Paulus ini sudah mengabarkan Injil, dan orang-orang di Korintus adalah buah dari penginjilan, misi yang Paulus lakukan di daerah Korintus, di kota besar ini ya. Ketika dia menyatakan kepada orang Korintus, dia boleh menyatakan diri, karena aku, kamu menjadi pengikut Kristus. Jadi aku yang sudah melihat Yesus sendiri adalah rasul, sah. Walaupun orang lain bilang enggak, bla bla bla, enggak penting. Jadi dia membela diri bagi orang yang meragukan dia. Di ayat 8, bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik, penuai ya, harus menuai dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi artinya begini, aku telah melayani kamu sedemikian rupa sehingga kalian, jemaat di Korintus, mendapatkan terang yang sejati, mendapatkan anugerah yang terindah dari Tuhan, mendapatkan keselamatan, dan mereka hidup di dalam anugerah Tuhan, ya, perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Maka pantaslah jika mereka yang sudah mendapatkan pelayanan dari Paulus ini memberi kepada Paulus, seperti tadi persembahan persepuluhan, persembahan khusus, sukarela, persembahan wajib. Mereka seharusnya punya beban itu sebagai orang yang sudah mendapatkan jalan yang benar, yang sudah mendapatkan penebusan di dalam Yesus Kristus melalui karya salibnya yang dinyatakan. Mereka dulunya kafir, tidak kenal siapa itu Yesus. Mereka percaya dewa-dewa dan harusnya mereka mati di dalam dosa mereka. Tetapi melalui pelayanan Paulus mereka diselamatkan. Jadi harusnya mereka memberi kepada Paulus sebagai rasa ucapan syukur. Seperti yang dikatakan di dalam bilangan tadi ya, 18. Pantas jika Paulus mendapatkan haknya. Dia sudah berjerih lelah sedemikian rupa. Jalan jauh, disiksa, orang-orang Yahudi menolak dia, menganiaya dia. Dia tanggung dengan ikhlas supaya orang-orang yang belum pernah mendengar itu mendapatkan pelayanan, mendengar kabar baik. Dia lakukan. Jadi dia mengatakan pembajak, penuai pantas mendapatkan bagiannya. Ayat yang istimewa ini luar biasa di ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Karena kami ini, Paulus dengan timnya, tim misinya,
yang melayani di Korintus. Pantas ya, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar daripada orang-orang yang duduk di Yerusalem, yang ada di dalam, ya, yang mengutus gitu. Kami yang diutus, yang langsung berhadapan, bukankah lebih pantas? Ya, tetapi ini luar biasa di ayat yang ke-12 tadi ya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Itu sudah ada di tadi yang kita sudah pelajari. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Bagi Paulus ya, ini ayat yang saya garis bawahi, penting sekali buat saya dan buat kita semua. Ayat 18, 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Paulus memberikan pertanyaan retoris, karena dia sendiri langsung menjawab gitu ya, tidak perlu dijawab. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya ulang pelan-pelan supaya kita bisa mencernanya. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus menghidupi, mendapatkan penghasilan, karena dia juga bekerja menjadi tukang kemah, pembuat kemah, atau yang memperbaiki kemah. Kemah pada saat itu penting karena orang yang berjalan melakukan ekspedisi perjalanan jauh dan tiba di sebuah tempat yang tidak ada penginapannya, maka mereka harus berkemah. Jadi produk kemah itu penting bagi orang di zaman. Kemah yang tahan terhadap cuaca, kemah yang memberikan kehangatan ketika harus bermalam di tempat terbuka, yang bisa memberikan perlindungan mereka dari binatang buas ya, dan dingin yang amat sangat di tengah malam itu. Jadi Paulus bekerja untuk mendapatkan uang untuk makan dia, untuk perjalanan dia, karena tidak ada orang yang menopang, dan dia tidak mau minta. Ini yang luar biasa. Dia lepaskan haknya, dia persembahkan haknya untuk mendapatkan upah itu. Bagi kemuliaan Tuhan, aku sudah puas kalau aku bisa memberitakan Injil. Itulah upahku. Ya. Kemudian di 2 Korintus 9, tadi 1 Korintus 9, sekarang kita di 2 Korintus 9 yang berkaitan dengan memberikan persembahan. Ayat yang 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ya, itu konsisten ya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Konsekuensi logis. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Tuhan mau pemberian kita itu sukacita. Waduh, di dompet saya tinggal ada 10.000, misalnya ya, uang besar. Tidak ada yang lain, sedangkan kantong persembahan itu diedarkan. Saya akan malu kalau saya tidak memberikan persembahan. Apa yang orang lain katakan kepada saya jika saya tidak memberi persembahan? Aduh, malu sekali. Jadi akhirnya dengan tangan gemetar, dengan hati yang berat, mengambil selembar uang merah itu dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Dan setelah kantong persembahan itu berlalu, menyesallah hati ini. Ya, bukan itu yang Tuhan mau. Lebih baik tidak usah memberikan. Tidak usah peduli dengan orang sebelah kiri kanan belakang, lihat, ih, katanya kaya, tapi kok pelit sekali. Bukan urusan mereka, bukan urusan kita untuk menilai penilaian orang lain. Bukan. Kita tetap bisa ya dengan transfer, dengan QRIS, dengan apapun. Kalau kita relanya memberikan sekian dan itu tidak ada di dompet kita, baiklah, lewatkan saja kantung persembahan itu. Tidak usah merasa malu, tidak usah merasa berbeban berat. Aduh, pulang dengan wajah merah karena merasa orang-orang melihat dengan pandangan, ih, pelit amat orang ini. Tidak usah merasa begitu. Ada begitu banyak cara kita memberikan persembahan, tidak hanya dengan kantong persembahan. Jadi ringankan saja jika itu memang belum, langsung berikan kepada sebelahnya. Tidak usah mengurus kata-kata orang lain ya. Tetapi kalau kita memang dengan rela hati memberikan, berikannya. Apa yang ikhlas dari Tuhan senang Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tetap dengan prinsip, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak menuai banyak. Berbahagialah orang yang dengan sukacita menabur banyak. Saya mengatakan ini karena itulah firman Tuhan. Bukan dalam kapasitas untuk supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memberi persembahan yang banyak. Kapasitas saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menyatakan apa yang benar. Dan itu yang benar. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan saya melakukan. Sampai dengan pasal 18 kita sudah puas ya. Jadi berkaitan dengan Harun dan apa yang menjadi kewajiban serta haknya. Pasal 19. Air pentahiran. Ini tentang satu ciptaan yang unik, hewan yang unik. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, yang belum pernah kena kuk beban. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Jadi pasal 19 ini berkaitan dengan banyaknya kematian. Karena Tuhan sudah mengatakan di pasal sejak ada pemberontakan 10 pengintai itu ya, kemudian Korah dan kawan-kawannya, jadi ada sekitar 15.000 orang mati pada saat itu. Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kekudusannya dengan membersihkan, dengan memurnikan orang-orang yang bersungut-sungut
tidak akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan sejak saat itu, selama 38 tahun sekian bulan, karena mereka sudah 1 tahun lebih di Gunung Sinai dan mereka dalam perjalanan, sudah sampai di padang di perbatasan, lalu ditolak karena 10 pengintai dan seluruh orang Israel akhirnya menyatakan, lebih baik kami mati di sini, lebih baik kami mati atau pulang ke Mesir daripada kami dibunuh dengan pedang di sana. Itu yang Tuhan pegang. Baiklah, kalian semua akan mati. Hanya generasi 20 tahun ke bawah yang akan mewarisi tanah perjanjian itu. Bertolak belakang dengan pemikiran mereka, nanti anak-anak kami ditawan, dijadikan budak. Tuhan berkata, tidak, kalian mati, anak-anak kalian yang akan mewarisi negeri perjanjian itu. Jadi sekali lagi kita berhati-hati ya dengan gerutuan, dengan omelan, dengan keluhan yang bersifat memberontak, bersifat tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati. Apa yang sudah dekat tidak akan pernah kita raih. Justru ada kegagalan demi kegagalan, kematian demi kematian. Dan inilah, kalau dihitung dari 3 juta atau 2,5 juta, sekian persen adalah orang yang berusia 20 tahun ke atas. Mungkin sekitar 1 juta orang, 1,2 juta, sekian persen dari populasi yang ada pada saat itu, yang akan mati di dalam 38 tahun sekian bulan itu ke depan. Hanya anak-anak yang di bawah 20 tahun ke bawah yang akan masuk ke dalam negeri itu. Jadi katakanlah ada 1,2 juta orang dewasa yang akan mati di padang gurun, dibagi dengan sekian hari dari 38 tahun sekian bulan itu, maka mungkin sekitar rata-rata setiap hari ada 80 kematian lebih. Setiap single day, setiap hari ada sekian puluh, hampir 100 orang mati. Belum termasuk kalau ada tulah, Tuhan marah, dan berikutnya kita akan lihat ada ular berbisa mematikan, dan seterusnya. Aduh. Jadi ada banyak kematian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, apalagi setiap tahun. Dan inilah yang dipersiapkan. Seekor lembu betina merah. Supaya tidak terus-menerus membuat ritual akibat kenajisan menyentuh mayat. Jadi kalau keluarganya ada yang meninggal hari itu, maka ada begitu banyak ya kesibukan. Wow, imam pun juga tidak akan mampu melakukan ritual untuk menahirkan orang-orang yang najis karena bersentuhan dengan mayat. Karena mayat itu kan pasangan hidupnya mungkin meninggal, atau anaknya, atau ayahnya, atau kakek neneknya meninggal. Tentu harus dibawa keluar perkemahan, atau di dalam perjalanan itu berarti mereka menepi sebentar di samping, kemudian membuat kuburan atau apapun. Jadi mereka akan menyentuh anggota keluarga yang meninggal itu. Dan itu setiap hari banyak sekali. Jadi tidak mungkin setiap kali ada persembahan untuk pentahiran. Maka dibuatlah hal yang istimewa dari satu spesies lembu, sapi, yang warnanya merah, seluruh badannya merah. Bapak Ibu Saudara bisa googling ya, image di Google, red heifer, istilahnya di dalam bahasa Inggris, the red heifer, sapi atau lembu betina merah. Jadi satu itu utuh dibakar, semua isi perutnya tidak ada yang dibuang. Darahnya dipakai untuk memercikkan di depan kemah pertemuan 7 kali. Dan itu imam besar yang melakukannya. 1 kali dilakukan, dipercikkan dari lembu yang dikorbankan itu, lembu betina merah itu.
Kemudian setelah itu dibawa keluar, dibakar sampai habis. Abunya dicampur dengan air. Nah, itulah yang menjadi air pentahiran. Karena ini sapi yang istimewa, tidak banyak, mungkin dari sekian ribu hanya ada satu, apalagi yang tidak bercacat, yang tidak pernah membawa beban, itu tentu sangat sedikit. Tetapi itulah yang Tuhan mau, air yang sudah disiapkan, yang dicampur dengan abu dari lembu betina merah itu yang akan dipercikkan kepada orang-orang yang najis karena menyentuh mayat. Ya, di pasal 19 ayat yang ke-11. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu. Pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, ia tahir. Tetapi jika pada hari ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat kepadanya. Ini untuk sangat memudahkan, karena ada begitu banyak orang, terutama anak-anak 20 tahun ke bawah, itu akan setiap hari, setiap jam. Kalau satu hari 80, maka setiap jam ada berapa banyak kematian. Itu ada di antara keluarga mereka, itu ada di tetangga mereka, itu teman sepermainan mereka, atau orang tua dari teman mereka, dan seterusnya. Maka dengan sangat mudah jika air ini didistribusikan ya ke suku-suku, ke 12 suku itu. Jadi Tuhan memberikan sarana untuk menyatakan kebaikannya kepada orang Israel. Ya, dan dikatakan kalau itu ada satu kemah ya, tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaat itu karena ia telah menajiskan tempat kudusnya. Jadi ini dia, bagi orang yang najis haruslah mengambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir, kemudian orang yang tahir haruslah mengambil hisop semacam tanaman yang untuk mengambil air ya, untuk memercik begitu. Mencelupkannya ke dalam air dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena, kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Jadi ketika mereka bermalam di kemah, kemudian tiba-tiba ada satu dari keluarga itu, ada satu yang meninggal, maka semuanya jadi najis. Ya, satu kemah itu menjadi najis. Karena harus mengurus mayat itu bersama-sama, kemudian menguburkannya di luar perkemahan, dan seterusnya. Maka satu orang di kemah itu menjadi najis, maka orang yang tahir, tidak harus imam, tidak harus orang Lewi, itu bisa mengambil sedikit abu dari the red heifer yang tadi sudah dibakar habis. Abu itu dicampur dengan air yang mengalir, kemudian dengan hisop dipercikkan ke kemah. Semua peralatan yang ada di situ najis, kecuali air yang tertutup di dalam tempat yang tertutup. Kalau air itu di tempat yang terbuka, semuanya jadi najis, termasuk seluruh keluarga yang ada di situ. Jadi dipercikkan itu sungguh memudahkan sekali ya. Satu kemah di hari ketujuh, setelah dipercikkan di hari ketiga dan hari ketujuh, mereka semua menjadi tahir. Itulah yang ada di pasal 19. Pasal 20. Miriam mati. Iya, catatan Miriam yang penuh dengan dinamika
seorang kakak yang sangat cinta pada adiknya sebenarnya. Di masa remajanya, dia punya adik yang baru dilahirkan. Dan hukum yang berlaku pada saat itu, setiap anak laki-laki Ibrani yang lahir haruslah dibunuh atau dilemparkan ke dalam sungai Nil. Di situ banyak predator atau tenggelam mati di sana. Tetapi ayah bunda dari Musa, adik dari Miriam ini, berhasil menjaga sedemikian rupa sehingga pada suatu ketika sudah tidak mampu lagi, nah bayi Musa itu dihanyutkan di sungai Nil. Dan Miriam mengikuti perjalanan luar biasa dari tempat di mana adiknya sedang dilarung mengikuti arus sungai Nil yang luar biasa berbahaya ya, ada banyak perahu, itu menjadi urat nadi dari kehidupan dan transportasi orang Mesir. Dia mengikuti sampai tempat itu berada di tangan putri Firaun. Dan dia punya kesempatan untuk menawarkan, bolehkah saya memanggilkan seorang pengasuh bagi bayi itu? Wow, luar biasa, pengorbanan Miriam luar biasa. Ketika orang Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, dia menyanyi, dia menari dengan bersorak-sorai, dia mengagungkan Tuhan yang dengan tangannya yang perkasa membela, melepaskan mereka dari perbudakan. Wow, orang-orang yang orang kakak ya yang istimewa. Tetapi juga dialah orang yang juga menggugat ketika Musa punya istri dari keturunan Kus, maka dia menggabungkan semua kekesalannya dan menggugat kepemimpinan Musa. Inilah saat di mana di dalam pasal 20 ini ada dua kematian. Di awal Miriam meninggal dan di akhir pasal 20 Harun meninggal. Jadi dua kakak dari Musa ini membuka pasal ini dengan kematian kakak pertama dan menutup pasal ini dengan kematian kakak kedua. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin pada bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Jadi ini adalah perbatasan dengan tanah perjanjian, ya. Kades. Diperkirakan Miriam pada saat itu berusia 127 tahun. Panjang, penuh dengan pengalaman hidup yang luar biasa sebagai nabi dari Tuhan. Antara pasal 19 ke pasal 20 itu ada selang waktu yang panjang, 37 tahun. Tidak semua detail perjalanan di padang gurun di kitab pengembaraan ini dicatat. Jadi ada selang waktu 37 tahun yang tidak tercatat. Karena mungkin ya apa yang penting Tuhan sudah sampaikan. Jadi pengembaraan berputar-putar di padang gurun itu, apa yang terjadi kematian dan apa yang orang Israel rasakan, kematian yang ada di mana-mana, termasuk pada saat ini adalah Miriam di usia yang panjang. Lalu hanya sampai di situ aja ya. Satu ayat saja. Di ayat pertama dikatakan matilah Miriam di situ di Kades dan dikuburkan. Ayat 2 sampai dengan ayat 21. Nah, sampai dengan ayat 13. Ini sudah pada generasi yang baru. Jadi selang waktu 37 tahun itu sudah hampir menghabiskan orang-orang yang dulu pernah memberontak. Karena mereka tidak mau masuk ke dalam tanah perjanjian, maka usia 20 tahun ke atas pada saat itu meninggal. Nah,
Yang dicatat di pasal 20 ini adalah generasi yang baru, yang pada saat itu 20 tahun ke bawah. Setelah 37 tahun perjalanan, mereka usianya mendekati 60 tahun. Atau yang baru lahir dalam perjalanan itu 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, berapapun usia mereka sebelum ya generasi yang lama meninggal karena pemberontakan mereka. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Harun pada saat itu sekitar 120 tahun. Musa ya 100 sekian tahun. Sekian belas tahun gitu ya. Di generasi baru ini mereka mewarisi sikap yang tidak terpuji dari orang tua mereka. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Generasi baru, namun dengan pola yang lama. Kata mereka, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Lagu yang lama yang dulu dinyanyikan ya dengan penuh kegeraman kepada Musa dan Harun, dan Musa dan Harun sudah mendengar lagu ini entah berapa puluh kali. Tetapi yang dicatat di Alkitab tidak terlalu banyak. Mungkin sudah Musa yang mencatat ini, menulis kitab ini. Tidak perlu menuliskan lagi karena polanya sama begitu ya. Yang ya ini dia dosa yang diwariskan ya, karena anak-anak melihat keteladanan dari orang tua. Orang tuanya baik, menunjukkan hidup yang berintegritas. Apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Kalau yang dikatakan benar dan yang dilakukan benar, anak-anaknya akan mendapatkan didikan yang baik, teladan yang baik. Pada umumnya mereka akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika orang tuanya memberikan keteladanan yang negatif, yang selalu tidak puas, yang selalu mengomel, dan itu sepanjang hari, sepanjang malam dalam perjalanan mereka berputar-putar di padang gurun itu, mereka sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak juga merasa kesal jadinya ya. Timbullah kebencian yang ditanamkan oleh orang tua. Dan akhirnya ketika itu meledak, seperti saat itu, tidak ada air, padahal sudah 37 tahun, 37 tahun, 38 tahun mereka sudah mengitari pada gurun, dan mereka survive. Yang generasi baru ini, artinya Tuhan sudah memelihara mereka, mencukupkan. Satu kali itu mereka tidak ada air. Dan itu pantas dicatat di sini, mereka sudah marah-marah bertengkar dengan Musa. Dan dari lagu lama itu ada satu bait yang baru, yaitu, ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Mereka sudah membayangkan di perjanjian, di tanah yang dijanjikan itu ada anggur, ara, delima, dan susu dan madu yang mereka sudah ingin nikmati. Nah, di tempat celaka di padang gurun, waktu itu mereka sudah di perbatasan itu ya, mereka mengulang kesalahan yang sama. Mereka kesal kepada Musa.
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Tepat sekali. Bapak Ibu Saudara bisa menduga ya, sikap kedua orang ini, sikap yang sama, mendengar lagu yang sama, yang diulang-ulang terus. Bahkan sekarang ini oleh anak-anak muda, mereka sudah 100, umurnya sudah 1 abad lebih, tetapi keluhannya, gerutuannya, sungutannya masih tetap seperti itu. Dan ditambahkan lagi, mereka tidak membalas. Mereka datang di tempat di mana Tuhan yang menjadi hakim yang adil, yang mendengar segala sesuatu, dan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka sujud di situ. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Selalu ya. Ini yang istimewa. Setiap kali kita membaca, terutama saya ketika mengulang kembali, ada hal yang sama. Tetapi hal yang sama itu menimbulkan kesan yang semakin mendalam. Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu melihat, dan Tuhan dengan kemuliaannya, dengan kekudusannya akan intervensi, akan melakukan bagiannya sebagai sang hakim yang agung, sang pemelihara yang agung. Sekali lagi dia digugat pemeliharaannya. Mana tidak ada air, padahal air adalah kebutuhan pokok di antara kebutuhan utama yang lain. Jadi sang hakim yang adil, sang pemelihara itu datang menemui mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Yang luar biasa adalah respon Tuhan. Tuhan tidak marah ya. Tuhan tahu ini adalah kebutuhan. Kebutuhan pokok dari semua kebutuhan utama, air. Tuhan tidak suka anak-anaknya bersungut-sungut. Tidak pernah mengharapkan itu. Tetapi ketika itu menyangkut kebutuhan utama, maka Tuhan turun tangan dan berkata kepada Musa dan Harun, seperti di Keluaran 17 ya. Cuman ini beda. Pada saat itu Musa disuruh memukul bukit batu itu, memukul. Kali ini Tuhan bersikap lembut, dan Musa disuruh, orang yang paling lembut hatinya itu disuruh, katakanlah saja itu bukit batu akan mengeluarkan air banyak, memuaskan orang yang sedang kehausan itu. Tetapi, nah ini dia, kita lihat bagaimana orang yang paling lembut hatinya itu ya. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Pemberontak dalam bahasa Inggrisnya ya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ada 2 kesalahan yang terlihat di sini. Musa tidak taat kepada Tuhan. Emosinya. Ternyata awal sikap mereka benar sekali, benar datang kepada Tuhan. Ya, karena mereka tidak bisa mengeluarkan air. Mereka tidak punya kemampuan untuk memberi minum sekian juta orang. Itu tidak punya
kemampuan untuk itu. Jadi mereka datang kepada Tuhan, lalu bersujud, merendahkan hati mereka. Namun kali ini di dalam puncak kemarahannya, mungkin setelah ditimbun sekian lama ya, walaupun dia berusaha untuk membela umat ini di hadapan Tuhan, tetaplah suatu ketika meledak dia dan memukul, tidak mengatakan, tetapi memukul sampai 2 kali. Dan kesalahan kedua adalah kata, kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini. Dia tidak punya kuasa untuk melakukan itu, sama sekali tidak. Tetapi sekali lagi emosi. Mari kita berhati-hati dengan emosi. Sangat berhati-hati. Bahkan orang yang paling lembut sekalipun bisa meledak seperti ini ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Karena kamu tidak percaya. Jadi tindakan Musa itu dalam kekesalannya yang memuncak, dalam emosinya yang membara, itu adalah tanda dari ketidakpercayaan Musa. Tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 38 tahun lebih Musa dengan penuh kesabaran membela, menjadi penengah yang berdiri di antara pihak Tuhan dan umat Israel yang selalu keras kepala, tegar tengkuk, dan mudah untuk mengomel ini. Sedemikian rupa pengorbanan Musa. Tetapi di garis akhir, menjelang garis akhir, karena emosi yang meluap, Musa tidak bisa masuk karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bagi para imam dan orang Lewi yang tidak menghargai kekudusan, maka Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati ya, mati adalah hukuman bagi mereka, karena mereka berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Musa mendapatkan anugerah, tidak mati, tetapi tidak bisa masuk ke negeri perjanjian itu. Itulah sebabnya, ya, jadi sangatlah ya membuat kita belajar banyak. Mari kita ketika kesulitan, ketika tantangan itu datang, ya, terus-menerus mendera kita, dengan sikap yang benar kita bersujud di hadapan Tuhan. Sang pemelihara itu pastilah, mari kita kenal melalui firman Tuhan yang kita baca terus, yang kita renungkan. Mari ini menjadi kekuatan kita, mengenal yang Maha Kudus, mengenal pemeliharaannya. Seperti tadi Mazmur itu, ya, Allah tidak akan terlelap, tidak akan tertidur. Allah penjaga, Allah pemelihara. Janganlah pernah meragukan kesungguhan Tuhan, kasih-Nya, pemeliharaannya yang sempurna itu. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Musa tidak pernah masuk ke dalam negeri perjanjian selama hidupnya. Tetapi ada satu kesempatan Musa melihat tanah perjanjian itu. Jika ini menjadi teka-teki, silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memikirkan kapan ya Musa melihat tempat perjanjian itu. Ya, ayat berikutnya 14 sampai 21 itu tentang Edom, keturunan dari Esau, yang merah itu ya, Edom artinya merah, itu menolak permintaan orang Israel melalui negerinya.
Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Yakub, ya, Israel. Saudaranya adalah Esau, leluhur dari Edom. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahkan nenek moyang kami pergi dari Mesir dan seterusnya. Kami ingin lewat daerahmu, permisi, mohon diperbolehkan, diizinkan, ya. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja yang akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Ditolak mentah-mentah. Ya. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Sekali lagi, pendekatan dengan penghargaan sebenarnya, ya. Mereka merendahkan diri di hadapan orang Edom ini. Kami, ya jika kami atau ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Sekali lagi ada negosiasi dengan permintaan yang baik, ya. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Jadi sikap yang diambil adalah, baiklah. Karena tadi mintanya izin, ya, minta izin, ya. Izin tidak diberikan, baiklah. Mereka mengitari wilayah Edom untuk masuk ke dalam negeri perjanjian. Nah, pasal ini ditutup dengan kematian Harun. 123 tahun umurnya. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Perkataan yang luar biasa. Tuhan bisa bilang dengan lugas, ya, Harun akan mati. Beres. Ya, Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan mau mengambil kehidupan itu, malah sudah diberitahu lebih dahulu. Itu sudah istimewa, ya, yang sebelumnya tidak ada yang memberitahu. Miriam mati aja. Tuhan tidak memberitahu dulu. Sebelumnya juga tidak pernah. Tetapi kali ini dikatakan Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Wow, ini menunjukkan bahwa kematian itu bukanlah sebuah atau sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan, yang membuat hilang harapan, putus asa, atau bahkan membuat kemarahan kepada Tuhan. Bukan. Kematian seperti yang dikatakan di sini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tugas di dunia selesai. Ya, Harun mengakhiri pertandingannya dengan baik. Finishing well. Ya, itu istilah yang diberikan. Jadi, tetap ada kegagalan. Ya, Alkitab mencatat kegagalan itu. Tetapi sampai dengan akhir hidupnya, Harun melakukan apa yang Tuhan secara umum sudah perintahkan kepada dia. Dan dia dengan taat melakukannya. Di akhir, di garis finish depan mata, Tuhan katakan, saatnya Harun berkumpul dengan Tuhan
dan berkumpul dengan kaum leluhurnya yang lebih dahulu meninggal, yang sudah lebih dahulu ada di sana bersama dengan Tuhan. Jadi ini sebuah pernyataan yang menghibur, sangat kuat sekali dampaknya, baik kepada Harun, kepada anak-anaknya, kepada suku Lewi, kaumnya Harun, kepada orang Israel yang anak-anak muda yang sudah generasi yang akan masuk sebentar lagi ke tanah perjanjian itu. Harun akan pulang, ya. Dan ketika ini disampaikan di tempat-tempat penghiburan, maka sungguh-sungguh ini menjadi penghiburan yang sejati. Ketika orang itu hidup di dalam kebenaran, menghidupi, memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menunjukkan buah pertobatan itu secara nyata memberi dampak, maka bisalah dikatakan dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Ya, Tuhan mempersiapkan sedemikian rupa luar biasa. Tongkat estafet kepemimpinan itu disiapkan persis sebelum Harun berjumpa dengan kaum leluhurnya, gathering di sana. Maka tugas di dunia dia harus sampaikan, ya, tongkat estafet dengan segala kewajibannya, dengan segala haknya, itu dilepaskan dari Harun dan diberikan kepada anaknya Eleazar. Musa melakukan itu, dan lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Sebuah kematian yang indah, yang sangat dipersiapkan sebelumnya. Baik Harun maupun anaknya Eleazar, maupun Musa dan seluruh umat Israel. Mengagumkan kematian ini, ya, mengagumkan. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun sudah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Saat berkabung adalah 30 hari. Biasanya kita meminta supaya cepat-cepat selesaikan, ya. Cepatlah untuk melepaskan apa yang sudah memang harus dilepaskan. Tidak akan ada perubahan dengan tangisan, dengan perkabungan yang panjang. Hadapilah kenyataan dan berjalanlah. Memang tujuannya ke situ, tetapi tetap perlu ada masa duka cita. Sebagai manusia, kita akan mengalami tahap-tahap di dalam berpisah. Dan berpisah karena kematian orang yang dekat itu adalah kesedihan yang paling dalam. Oleh sebab itu perlu ada waktu untuk dari rasa tidak percaya, betulkah dia mati orang? Tidak mungkin. Lalu ada rasa, kenapa Tuhan? Ya, ada kekecewaan kepada Tuhan. Lalu ada rasa penyesalan, kenapa saya tidak ada di situ? Kalau saya ada di situ, pastilah saya akan mengupayakan. Pastilah dia tidak sampai meninggal.
Kenapa dia tidak ada di sini? Dokter yang dipanggil atau dokter yang melakukan tindakan ini salah dan seterusnya. Jadi ada rasa tidak terima baik kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Dan kemudian betul-betul masuk di dalam masa depresi yang dalam. Itu kenyataan yang tidak bisa diubahkan, dan itu menyakitkan sekali. Apa yang sudah dekat, akrab, tiba-tiba dirobek dengan paksa, dan itu meninggalkan luka di dalam hati orang yang sedang ditinggalkan, yang mengalami kedukaan dalam itu. Berikan kesempatan sampai pencerahan itu datang, penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus datang, memberikan kelegaan. Oh iya, ketika hidupnya dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan dia menghidupi sebagai pengikut yang setia. Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, Raja atas hidupnya. Karakter Yesus dinyatakan dalam kehidupannya. Maka dia sudah bersama dengan orang kudus. Keluarga yang lebih dahulu meninggal sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, penerimaan ini menjadi bagian yang terakhir. Setelah waktu yang diberikan cukup, tidak boleh berlarut-larut, tetapi juga tidak boleh dipaksa terlalu cepat, sampai Tuhan memberikan pencerahan dan menerima itu dengan terbuka. Terima kasih Tuhan, tidak lagi ada penderitaan bagi dia. Kuatkan saya untuk melanjutkan karya kasih Kristus di antara keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, itu dia sampai dengan pasal 20 ini. Nanti kita akan lanjutkan di pasal 21 sampai 23 karena ini cukup panjang dan sangat menarik. Maka kita tutup dulu. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik kepunyaan Engkau sendiri, yang Engkau cintai. Engkau yang telah memanggil kami dari kegelapan, dari belenggu dosa, dibebaskan dan mendapatkan terang yang ajaib itu. Tuhan, terima kasih. Anugerah Engkau besar. Dan kami mengaminkan Tuhan, bahwa bagian kami adalah Engkau sendiri. Dan itu adalah bagian yang terbaik. Emas, perak, jabatan, kepemilikan, semuanya bersifat sementara, bukanlah hal-hal yang kami kejar, bukanlah tujuan dalam kehidupan kami ini. Karena semuanya bersifat sementara. Dan keterikatan pada hal-hal itu akan membuat banyak kesedihan, banyak kekecewaan dan kepahitan, akan menimbulkan kerutuan dan persungutan di dalam ketidakpuasan kami. Tetapi ketika kami merasa puas di dalam Engkau, kami sudah mendapatkan bagian yang terbaik, pribadi yang memberikan segala sesuatu, kehidupan itu, kehidupan yang telah dijanjikan. Kami akan terus merasakan kepuasan, kebahagiaan yang sejati, dan ucapan terima kasih. Tolong supaya kami berhati-hati dengan perkataan kami, Tuhan. Berhati-hati dengan emosi kami, supaya kami menyenangkan hati Tuhan, menghargai kekudusan, menghormati Engkau, Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati.